Salam saudara yang kasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya kalau kita bisa melalui hari-hari sampai hari ini, semua pasti karena pertolongan Tuhan. Maka jangan pernah menyerah dengan Tuhan. Percaya kepadanya, tapi jangan lupa datang kepadanya, mendekat kepadanya. Dan itulah firman yang akan kita renungkan pada hari ini. Saya rindu berbagi untuk kita semua. Firman itu diambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Penggalan ayat ini menceritakan tentang lahirnya Simson di tengah umat Israel yang sedang mengalami kehidupan yang sulit di tangan orang-orang Filistin. Tuhan hendak menyatakan kepada umatnya bahwa semakin mendekat kepada Tuhan akan menjadikan hidup mereka terpelihara, terjaga, dan ditolong Tuhan. Tetapi realitasnya umat justru menjauh. Sederhana, dalam kitab Hakim-Hakim mereka tidak mengenal Tuhan. Sejak zaman Yosia, generasi Yosia sudah tidak ada lagi. Generasi yang baru zaman Israel sudah tidak lagi mengenal Tuhan. Akhirnya hidup mereka menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan. Dan ketika mereka semakin hari menjalani hari tanpa Tuhan, karena tidak mengenal Tuhan, maka semakin jahatlah hidup mereka di mata Tuhan. Dan di zaman Hakim Simson, mereka diserahkan di tangan orang Filistin. Tetapi Tuhan tetap mengasihi umatnya. Maka ia mengadakan penyelamatan atas umat Israel dari tangan orang Filistin melalui karya yang luar biasa. Melahirkan Simson di tengah umat Israel melalui seorang ibu yang mandul. Tapi Tuhan bisa melakukan itu. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, melalui peristiwa ini Tuhan menginginkan umat supaya umat datang kepada Tuhan. Umat mendekat kepadanya. Dan ketika mendekat kepada Tuhan, umat meletakkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh berkuasa. Nah, hari ini, saat ini, di zaman ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan dimanapun berada, sudah saatnya hidup kita mendekat kepada Tuhan. Pastikan meletakkan hidup ini di tangan Tuhan. Kalau kita meletakkan hidup ini di tangan Tuhan, itu berarti hidup kita satu, memelihara hidup dari segala kemabukan. Demikian firman Tuhan katakan dalam Hakim-Hakim 13 ayatnya yang keempat. Oleh sebab itu peliharalah hidupmu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Maka pelihara hidup kita dari kemabukan, dari segala kemabukan. Artinya jangan biarkan kita lupa diri ketika kita menerima berkat. Jangan biarkan kita berbuat di luar kesadaran ketika kita mengalami persoalan. Jangan biarkan kita menjalani hidup begitu saja tanpa mengerti, tanpa peduli bahwa Tuhan sebenarnya sedang berkarya dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal, maka kita beroleh ketenangan di dalamnya. Maka timbul buah hidup kesabaran. Maka kita dapat berdoa. Maka kita memperoleh kekuatan baru untuk melanjutkan hidup sampai kepada kita menggenapi tujuan Allah sesuai panggilan kita masing-masing. Maka yang pertama, ketika kita meletakkan hidup ini di tangan Tuhan, peliharalah hidupmu dari segala kemabukan. Nah, ketika kita meletakkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, yang kedua, itu berarti, saudara yang kasih Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Sekalipun kita melihat kenyataan hal yang mustahil, ataupun kita menerima keadaan yang sulit, jangan pernah sedetik pun menyerah kepada Tuhan. Jangan pernah ragu kepada Tuhan sedetik pun. Jika Tuhan masih menaruh firman-Nya di dalam hati kita, di dalam mulut kita, maka itu sudah cukup bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan.
Dengan demikian, kita sedang meletakkan hidup kita di tangan Tuhan saat kita mendekat kepadanya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita meletakkan hidup kita di tangan Tuhan, itu berarti hidup kita mulai dengan sesuatu yang baru. Apa itu? Mulailah hidup ini digerakkan oleh Roh Kudus. Mulailah hidup ini digerakkan oleh Roh Tuhan. Ayat 25 saya akan membacakan untuk kita semua. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Ya, Hakim-Hakim 13 ayat 25. Artinya Bapak yang kasih Tuhan, itu berarti ketika kita meletakkan hidup kita di tangan Tuhan, kita mau hidup digerakkan oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya teringat dengan sebuah gambar. Ada seorang anak yang ingin masak nasi di rice cooker. Dia taruh beras di rice cooker, dia tutup rice cooker, kemudian rice cooker itu dia taruh di dalam perapian. Dia berkata dalam hatinya, "Mamaku pasti bangga, aku sudah bisa memasak nasi." Kalau kita menjalani hidup tanpa Roh Tuhan, itulah yang terjadi. Kita merasa bangga, kita melakukan sesuatu yang baik, kita sebagai orang percaya, kita merindukan bahwa apa yang kulakukan Tuhan bangga. Tetapi tanpa dipimpin oleh Roh Tuhan, kita akan melakukan segala sesuatu yang baik, maksudnya baik, kita percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Mungkin kita mengerjakan itu, tetapi sebenarnya kita tidak melakukannya dengan benar. Nah, Roh Tuhan menolong kita melakukan segala yang baik, membanggakan Tuhan, niat yang baik. Roh Tuhan menolong kita dengan cara yang benar. Karenanya, kalau kita meletakkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, itu berarti mulailah hidup kita digerakkan oleh Roh Tuhan. Maka kita akan bertumbuh dengan sehat, kita akan bertumbuh dengan besar. Iman kita bertambah besar, pengharapan kita bertambah besar, dan hidup kita pun akan memiliki kebesaran hati. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, dan kita menjalani hari yang diberkati oleh Tuhan. Itulah 3 hal yang kita alami ketika kita meletakkan hidup kita di tangan Tuhan. Maka hari ini pastikan kita mendekat kepada Tuhan, dan pastikan hidup kita letakkan ke dalam tangan Tuhan. Maka kalau kita mengalami itu, kita hidup dalam iman bersama dengan Tuhan, maka hidup kita yang di tangan Tuhan akan mengalami satu, hidup dipulihkan kembali oleh Tuhan. Yang kedua, kita mengalami bahwa Tuhan bertindak dengan adil memelihara hidup kita. Apapun itu, kita akan mengalami hal itu. Dan yang ketiga, di tangan Tuhan hidup kita dipakai Tuhan menjadi saluran kuasa, menjadi saluran kasih-Nya kepada semua orang. Kita menjadi berkat bagi semua orang, dan kita juga orang yang terus mengalami berkat yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kita tidak pernah mengalami kekurangan satu apapun. Sehingga kita mampu berbagi dalam segala hal. Kita sanggup mengasihi Tuhan, dan kita sanggup mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi Tuhan dengan rata. Roh Tuhan menolong kita untuk semua itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini dunia penuh dengan ketidakpastian. Hal itu bisa membuat perasaan bersalah dipenuhi perasaan gagal, penuh kecemasan, kekhawatiran, menghantui dalam kehidupan setiap manusia. Tapi ingatlah, Bapa yang di surga telah memberikan Kristus untuk kita. Perbuatannya begitu ajaib untuk menyelamatkan hidup kita. Hubungan kita dengan Bapa yang di surga semakin lebih dekat. Ketika Yesus naik ke surga, Ia memberikan hubungan perjanjian yang kekal, menyiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya di surga itu. Maka hari ini kita menjalani hari bersama dengan Tuhan. Sekalipun dunia sekarang penuh dengan ketidakpastian, tetapi Tuhan punya perjanjian yang kekal dengan kita. Maka datanglah mendekat kepada Tuhan. Letakkanlah hidupmu di tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih sayang. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara sekalian dimanapun berada.
Amin.